Saudara-saudari, pernahkah Anda berpikir bagaimana mau membantu seseorang yang sudah meninggalkan gereja? Saya percaya banyak di antara kita mau menjangkau mereka. Soalan ini akan kita coba jawab pada hari ini. Sebelum kita lanjut, mari kita tunduk kepala dan saya pimpin dalam doa. Bapa di sorga, kami berdoa Tuhan supaya Engkau mengirimkan Roh Kudus bersama-sama dengan kami. Semasa kami mempelajari firman ini, biarlah Tuhan menjaga kami sehingga kami memahaminya, dan itu akan membantu kami untuk terus setia di dalam kebenaran. Berkati juga para penonton yang bersama-sama dengan saya, sehingga mereka juga diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa. Amin. Dalam episode Alkitab Menjawab kali ini, kita akan melihat soalan bagaimana kita membantu orang yang memiliki pengalaman negatif dengan gereja. Apabila kita membuka buku Alkitab kita dalam Yesaya 58 ayat 12, Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Di dalam Lukas pasal 15, Yesus menceritakan perumpamaan tentang domba yang hilang. Di dalam ceritanya, sang gembala mencari tanpa henti sampai dia jumpa domba itu. Kemudian dia mendukung domba itu dengan penuh kasih sayang dan membawanya kembali ke rumah. Tuhan mahu kita mengikuti teladannya, saudara-saudari. Dia mengirimkan seorang pencari untuk mencari domba yang hilang di antara kita. Nah, domba yang hilang ini mungkin adalah jiran kita, kawan baik kita, ataupun keluarga kita yang sudah menyimpang daripada kawanan. Nah, kita lihat beberapa cara yang spesifik yang Alkitab berikan dan boleh digunakan untuk membantu seseorang yang sudah meninggalkan gereja. Yang pertama, kita doakan mereka. Tuhan berjanji, saudara-saudari, 2 Tawarik 7 ayat yang ke-14. Jika umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa mencari wajahku dan berbalik dari cara-cara jahat mereka, maka aku akan mendengar dari surga dan akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Doa itu kuat, saudara-saudari. Dia kemudian memberikan gambaran mengenai seorang anak yang meminta roti kepada bapa. Ya, dan kita melihat bahwa betapa jauh lebih besar kerelaan Tuhan untuk mengabulkan permintaan-permintaan kita sebenarnya. Lebih daripada permintaan kita kepada orang-orang tua kita. Saudara-saudari yang dikasihi dalam nama Yesus. Yesus ataupun juru selamat kita yang mulia adalah milik kita sekarang. Di dalam Dia, harapan-harapan kita akan hidup kekal dan harus dipusatkan kepada Dia. Dialah pribadi yang harus kita persembahkan permohonan-permohonan kita kepada Bapa. Saudara-saudari, Dia akan mewujudkan berkat tersebut kepada kita. Yang kedua, kita undang mereka. Kita lihat cerita Nehemia. Sementara dia memohon dengan sangat perlunya pertolongan daripada Tuhan, dia tidak hanya berlipat tangan dan berdoa. Dia merasa bahwa dia tidak peduli lagi atau harus ada tanggung jawab untuk mewujudkan tujuannya kembali membangun Yerusalem itu. Dengan kebijaksanaan dan keagungan dan juga pemikiran dari masa di hadapannya, dia terus mengadakan semua persiapan yang diperlukan untuk menjamin keberhasilan usaha dia untuk membangunkan
Yerusalem. Contoh daripada cerita ini, kita harus ataupun ia harus menjadi pelajaran bagi semua umat Allah bahwa tidak cukup hanya berdoa dalam iman, tetapi kita juga perlu bekerja dengan tekun dan setia. Masalah yang dihadapi oleh bekas anggota ataupun mereka yang keluar daripada kawanan adalah bagaimana mereka mahu mencipta hubungan kembali dengan gereja. Mungkin karena ada perasaan yang malu dan sebagainya. Dan saat inilah sebenarnya apabila mereka rindu, mereka menunggu undangan daripada saudara-saudari untuk memanggil mereka. Dan kita harus menjadi orang yang patut membantu mereka menemukan jalan kembali. Nah, di dalam beberapa case, mungkin hanya panggilan telepon ataupun kita melawat mereka. Dan itu sangat diperlukan untuk mengundang mereka. Dan ingatlah saudara-saudari untuk memperlakukan anggota yang sudah hilang seperti bagaimana kamu mau diperlakukan. Tawarkan undangan hangat tanpa tekanan. Jangan datang kepada mereka dengan kata-kata yang menyindir ataupun kata-kata yang keras. Bersikaplah penuh kasih dan tidak menghakimi. Dan berikan ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja di dalam hati mereka. Kita juga harus saling menerima sama seperti Kristus menerima kita. Roma 15 ayat yang ke-7. Dan kita harus bersiap untuk menerima dengan tangan terbuka apabila mereka kembali. Sama seperti ayah yang menerima anak yang hilang dalam Lukas 15 ayat 20. Gembala dalam cerita Yesus, dia memanggil teman-temannya dan tetangganya untuk meraihkan kepulangan domba yang hilang. Dia berkata kepada mereka, bersukacitalah denganku, karena aku telah menemukan dombaku yang hilang. Wah, luar biasa. Di akhir perumpamaan, Yesus berkata, akan ada lebih banyak sukacita di mana? Di surga. Atas satu orang berdosa yang bertaubat, daripada lebih dari 99 orang benar yang tidak membutuhkan pertobatan. Lukas 15 ayat yang ke-7. Bukankah kita seharusnya merasakan hal yang sama, saudara-saudari? Bayangkan bagaimana perasaan seseorang jika seluruh gereja meraihkan kembalinya mereka ke gereja. Luar biasa sekali. Jadi dua cara tadi saudara-saudari kita boleh gunakan. Jangan pernah berhenti berdoa bagi mereka. Jangan pernah juga berhenti berdoa untuk kamu yang mahu menjangkau mereka. Biar Tuhan memberikan kekuatan kepada kamu untuk pergi kepada mereka. Dan berdoa untuk mereka supaya Tuhan Roh Kudus itu mempunyai ruang di dalam hati mereka. Dan selepas kita berdoa bagi mereka, datanglah melawat mereka, undanglah mereka. Katakan bahwa saudara ataupun saudari ataupun wahai teman, kami rindu melihat kamu bersama-sama dengan kami di gereja. Jangan gunakan perkataan yang keras ataupun menyindir. Inilah cabaran bagi saya dan kamu untuk menjangkau jiwa-jiwa yang meninggalkan kawanan. Bersandarlah kepada Tuhan di dalam misi ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih karena Engkau akan terus bersama-sama dengan kami di dalam perjalanan kami untuk mendekati jiran, teman, dan keluarga kami yang sudah keluar daripada kawanan. Kuatkan kami dengan kuasa daripada surga Tuhan, dan limpahkanlah kami kekuatan, supaya apa jua cabaran yang kami tempuhi, kami senantiasa berdiri dan teguh. Terima kasih karena Engkau adalah Tuhan yang baik kepada semua kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Saudara-saudari, kalau kamu mempunyai sebarang soalan ataupun pertanyaan yang mau kami jawab, kamu boleh mengirim soalan itu di laman hopetv.asia, ataupun kamu boleh mengirimkan soalan itu di laman Facebook Hope Channel Asia Tenggara. Tuhan memberkati.